Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya pagi hari ini dalam sapaan pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini di dalam kesibukan kita, saya mengajak kita semua untuk membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang selalu baru di dalam hidup ini. Kami bersyukur buat kesempatan demi kesempatan, anugerah demi anugerah, berkat demi berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan, kami mau memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan, dan di dalam kehidupan kami hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-16. 1 Samuel pasal 24 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kukejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat 13 di sini Daud berkata kepada Saul, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana hubungan antara Daud dan Saul. Hubungan mereka pada waktu itu tidak baik, di mana dikatakan Saul berinisiatif untuk membinasakan Daud dengan caranya yang licik. Dia berjuang, dia berusaha untuk menyingkirkan, bahkan membunuh Daud. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan Daud, kita melihat bagaimana Tuhan itu berperkara di dalam apa yang dialami oleh Daud. Tuhan selalu menjaga Daud, Tuhan selalu memberikan keselamatan kepada Daud, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Daud. Nah, satu ketika diceritakan, tibalah ketika Daud berada di persembunyiannya. Saul tahu bahwa disitulah Daud bersembunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam persembunyian itu, ketika Saul berada di satu tempat dikatakan, dan orang-orang berkata kepada Daud, kepada mula Tuhan telah menyerahkan musuhmu. Dalam arti, pada waktu itu, kesempatan besar bagi Daud untuk membinasakan Saul peluangnya cukup besar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak membunuh Saul, Daud tidak memukul Saul, bahkan Daud tidak mencelakai sedikit pun kepada Saul. Dan karena Daud tahu bahwa Saul adalah salah satu orang yang telah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Maka Daud tahu ketika dia melakukan sesuatu hal yang jahat kepada Saul yang diurapi oleh Tuhan, maka itu adalah
dosa yang terbesar yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Maka itu Daud tidak mencelakai Saul pada waktu itu. Dan Daud menyerahkan perkara dia kepada Tuhan. Sehingga Daud berkata, kiranya Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, bukankah kita sering menjadi hakim antar sesama kita manusia? Kita suka menghakimi orang, kita suka menghakimi orang-orang di sekitar kita ketika mereka berbuat salah. Ketika mereka melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada kita, kita suka menghakimi. Tetapi dalam hal ini kita belajar dari Daud. Mari kita menyerahkan penghakiman itu hanya kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang berhak menghakimi kita manusia. Oleh sebab itu di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat 12 berkata kepada kita seperti ini. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tidak menghakimi sesama kita manusia. Jikalau ada rekan-rekan kita, atau jikalau ada keluarga kita, jikalau ada sahabat kita yang melakukan kesalahan, mari kita tidak menghakimi, tetapi mari kita mengingatkan, mari kita memberikan nasihat yang baik kepada mereka, tetapi tidak menghakimi. Karena penghakiman itu hanyalah haknya Tuhan, bukan haknya kita manusia. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memperlengkapi kita untuk menjalani kehidupan kita, memperlengkapi kita untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan baik. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengajar kepada kami. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami suka menghakimi sesama kami. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami sering menghakimi orang-orang yang dekat dengan kami. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Dan mulai saat ini lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pengalaman Daud, kami boleh belajar untuk tidak menghakimi sesama kami manusia. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh menasehati orang-orang di sekitar kami dan tidak menghakimi. Menasehati dengan kasih, menasehati dengan kebenaran, bahkan boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami di dalam segala aktivitas kami. Berkati kami dalam pekerjaan, usaha kami. Berkati kami di dalam keluarga kami. Dan berkati kami di dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.